Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan. Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, diambil ke pusat, dan ujungnya tidak selesai juga, malah menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kenapa kita masih fokus dan konsentrasi kepada percepatan pembangunan infrastruktur? Ya karena ini dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saya kira saya ingin memberikan sebuah gambar betapa infrastruktur kita terutama di wilayah Indonesia bagian timur itu memang sangat buruk sekali. Ini jalan di Merauke menuju ke Muting. Ada enggak gambarnya? Dan infrastruktur seperti ini tidak hanya 1, 2, 3 lokasi, masih terjadi di banyak lokasi. Ini Trans Papua yang belum diaspal. Nah, ini gambarnya. Bagaimana tidak semen bisa harganya 2 juta, 2,5 juta, sembako lipat 5 kali, 10 kali dari kita, kalau jalannya seperti ini. Dan mohon Bapak Presiden perhatikan waktu dekat, supaya penumpang yang ikut beserta karena buah kapal berasa aman. Tahun depan saya bangun dah. Saya mengharapkan, Buddha Serubawi mengharapkan, mewakili penumpang-penumpang dan anak buah kapal seluruhnya mengharapkan tahun depan sudah selesai. Ini kan umum. Mama bilang Ferry itu disebelahkan. Ini Pak Menterinya ada udah. Ini untuk saya bangun ya. Mr. Rubawi Buddha Yoteni mengharapkan waktu dekat selesai. Saya yang bangun nanti ya. Tahun depan ini, tahun depan kan 1 tahun selesai. 2 minggu. Yang kemarin kan juga ya baik-baik saja, aman-aman saja gitu. Jadi dan ekonomi kita kan juga tidak terpengaruh dengan pilkada yang kemarin kita jalankan. Bahkan menurut saya dalam 3 tahun ini saya kira banyak kemajuan yang telah dicapai di bidang ekonomi. Lembaga-lembaga internasional saya kira kita tahu semuanya, mulai dari Moody's, Fitch Rating, S&P memberikan predikat layak investasi, investment grade kepada negara kita. Kemudian peringkat daya saing global kita juga meningkat dari 41 menjadi nomor 36 dari 137 negara. Kemudian peringkat ease of doing business, ini yang terus saya kejar terus. Sudah meningkat dari 2014, saya ingat 120, kemudian tahun ini sudah meloncat menjadi 72. Dari 120 ke 72 itu menurut saya dalam 3 tahun sebuah lompatan yang sangat pesat. Tapi target saya memang bukan 72. Saya sudah perintahkan ke Menko Ekonomi, targetnya 40. Melihat angka-angka seperti ini, apa artinya? Menurut saya ya, kita harus optimis. Artinya hanya satu, kita harus optimis. Negara lain melihat kita saja optimis, melihat perkembangan ekonomi kita, kenapa kita sendiri malah tidak optimis? Kemudian masalah infrastruktur. Kenapa kita masih fokus dan konsentrasi kepada percepatan pembangunan infrastruktur? Ya karena ini dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi baik di jangka menengah maupun jangka panjang. Urgensi pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah yang pertama, kondisi infrastruktur masih jauh dari kondisi ideal.
bahkan cenderung memburuk. Ini studi dari Bank Dunia, dari World Bank, dan studi dari Global McKinsey di 2013. Saya kira saya ingin memberikan sebuah gambar betapa infrastruktur kita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, itu memang sangat buruk sekali. Ini jalan di Merauke menuju ke Muting. Ada enggak gambarnya? Dan infrastruktur seperti ini tidak hanya 1, 2, 3 lokasi, masih terjadi di banyak lokasi. Ini Trans Papua yang belum diaspal. Nah, ini gambarnya. Bagaimana tidak semen bisa harganya 2 juta, 2,5 juta. Sembako lipat 5 kali, 10 kali dari kita. Kalau jalannya seperti ini. Yang kedua yang berkaitan dengan penguatan daya beli masyarakat. Ini tetap perlu dilakukan dengan menjaga laju investasi yang tinggi, stabilitas ekonomi terutama inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil, serta ketersediaan pasokan di seluruh penjuru tanah air. Yang ketiga yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan pembangunan. Ini kita memang harus konsentrasi kepada sektor industri manufaktur non-migas yang kita titik beratkan pada pendekatan rantai pasok. Pengembangan industri manufaktur non-migas diprioritaskan pada sektor yang berbasis sumber daya alam, sektor pariwisata, yang tahun ini tumbuh 25%, seperti tadi yang saya sampaikan. Jumlah wisatawan internasional yang berkunjung ke Indonesia juga naik 25% dibandingkan tahun lalu. Dan Pak Tom, Kepala BKPM juga mengklaim bahwa investasi internasional ke sektor pariwisata ini naik 35% tahun ini dibanding tahun lalu. Ini juga sebuah kenaikan yang patut kita garis bawahi. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Saya kira penting sekali transformasi ekonomi. Ini penting sekali. Yang menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis investasi, sehingga menjadi lebih produktif dan memberikan efek pengganda, multiplier efek yang lebih besar terhadap ekonomi kita.